Oke, shalom semuanya. Shalom Kak Esther. Hai, aja cepet banget ya pada datang. Keren. Oke, ini partner aku mana ya by the way? Kak Lamria. Yuhu. Ya, shalom Kak Esther. Halo, kenapa tidak muncul ke permukaan? Wow. Berarti suara aku oke nggak? Ya, ada adek. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Suara oke tidak? Shalom Kak. Suaraku putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Enggak Kak. Oke. Halo. Putus-putus. Shalom Kak. Enggak ambil, aku punya adik loh di sini. Wow, adiknya Gabriel. Oh, adiknya Dolin. Halo. Lucu sekali. Bella bukan Dolin. Oh, Gabriel. Oke. Nama adiknya siapa? Oh, adiknya namanya Gwen Kimberly Dolin Sentosa, dan kalau dipanggilnya Gwen. Oh, hai Gwen. Hai Miss. Lucu ya. Miss tahu nggak? Ternyata kamu kakak. Oke, ini kita udah berapa orang? Jun, udah banyak ya. Kita tunggu bentar lagi nih, tunggu. Oh iya. Tanya dulu. Kenapa, Zian? Ini ada gamenya Kak. Ada dong. Gamenya sudah dibikin susah atau gampang lagi? Kalau di aku sih sebenarnya gampang ya, nggak tahu sih kalian. Nah, dari kemarin kita bilang bikin ini susah. Oke, mungkin ini susah sih, bisa dibilang susah, bisa enggak, tergantung kalian. Tergantung kalian rajin atau enggak baca Alkitab. Rajin enggak baca Alkitabnya? Rajin. Rajin. Kak. BTW, ini suara lagunya kedengeran nggak? Kedengaran Kak, kedengaran. Suaraku ketutup nggak? Kak, Oke deh, ini udah banyak yang join. Oke. Aku pengen main tapi pengennya rame. Soalnya aku nggak buat banyak. Soalnya ya nggak tahu sih kalian bisa main atau enggak. Aku mencoba sesusah mungkin buat yang request kemarin. hore, gamenya pasti susah ini ya kan Kak? Oke, iya dong, pasti dong. Oke, ini ada. Oh, udah datang semua. Udah banyak teman-temannya nih, Kak. Oke deh, sambil nunggu yang lain. Kita main ya. Oke Kak. Oke. Oke. Wait. Hai Miss. Ini kelihatan nggak whiteboardnya? Sudah dong. Oke. Kelihatan. Kak. Oke. Jadi permainannya adalah kita bakal tebak cerita Alkitab. Nah, nanti Kak Esther tuh bakal gambar gitu. Ntar adik-adik tebak itu tuh cerita apa. Jadi sebenarnya judul pastinya tuh nggak ada sih. Asal adik-adik tahu nih itu cerita apa ya bener aja gitu. Terus tebak juga itu ada di kitab mana ceritanya. Ini buat yang sering baca Alkitab. Oke. Wait. Ready nggak nih? Jadi Kak. Oke, ready. Cerita yang pertama ya. Ini masih easy sih. By the way, ini aku gambarnya nggak terlalu bagus ya guys. Soalnya susah. Susah banget. Kalau gambar di laptop memang susah. Aduh. Kitab Nuh di Batra. Wait. Sabar dong. Belum selesai. Kita tuh dibakar. Belum selesai.
susah ini gambarnya nih. Apa ya? Wow. Kejadian tentang Pokoknya gambarnya nggak usah Tadi. Oke, benar. Batrahnu. Bukan Susah nu. ya ternyata ya. Batrahnu. Benar, cerita Nabi Nuh, Ayo Kak, yang Batrahnu. lebih susah Kak. By the way, ini ada yang tahu nggak sih ini ceritanya di kitab mana? Kejadian. Oh my god, ternyata tahu. Keren, berarti rajin nih Kak baca kitabnya. Oh ya, kuis lagi deh. Berarti ini aku selang-selingin kuis ya. Kan Nabi Nuh kan bahtera besar gitu kan. Terus kan dia bawa anggota keluarganya tuh. Ada siapa aja? Ini ada lagunya loh. Minggu lalu kita pernah tebak lagunya. Ada yang tahu nggak? Dia bawa anggota keluarganya siapa aja? Ada lagunya tahu. Boleh ulang? Kenapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya Ya. dan 3 menantunya. Oh, ini keren banget. Keren. Oke, berarti ini Dan 3 rajin ya. anaknya itu Sam, Ham, dan Yafet. Wih, wah, ya keren banget. Ini rajin di bahasa Alkitabnya nih. Oke, adik-adik yang lain jangan mau kalah ya, makanya kita terus baca Alkitabnya. Oke, ini yang kedua ya, aku gambar lagi. Aduh, agak, ya. Ya, ini anggap orang ya. Ini ada orang. Manusia lidi. Manusia lidi. Iya, manusia lidi dia. Wait, aduh, jelek nggak apa-apa lah ya, jelek lah ya, kalian perhatiin aja. Pohon. Pohon. Ini orang juga, guys. Daud. Non Goliat. Daud dan Goliat. Daud melawan Nah dan Bapak Kak. Ayo. Gimana Oh my God. tadi? Iya benar guys, jawabannya itu. Goliat. Iya, jawabannya benar. Ya, nah kalau cerita kali ini ada yang tahu nggak dari kita mana? Ayo. Kitab Ayo. Mazmur. Kita Mazmur. Ceritanya ada di Mazmur. ya sih. Ceritanya tuh ada di Perjanjian Lama. Ini clue nih. Samuel. Iya benar, siapa itu yang jawab? Siapa itu? Priscilla. Wih, keren ya guys, ada di Samuel. Nah, ini sedikit kuis ya tentang Daud. Jadi Daud kan ngelawan Goliat ya. Nah, Goliat ini ada yang tahu nggak sih dia orang mana? Orang Filistin. Wih, Orang Filistin. keren. Orang Filistin. Hebat banget. Nah, terus nih, terus yang kedua. Jadi kan Daud kan lawan Goliat, tapi dia ngalahin Goliat pakai apa? Pakai ketapel dan batu dari sungai. Aku sangat terkejut ya, ternyata adik-adik ini di luar ekspektasi, keren sekali. Oke deh. Oke, next gambar selanjutnya ya. Kita lihat ada di gambar apa. Bikinin lebih susah lah. Sabarlah. Sabar. Susah tahu. Oh, itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yesus disalib. Yesus Iya, disalib. benar. Yesus Amin. disalib. Ini gampang lah, ini gampang. Oke. Jadi kita kuis sedikit ya. Nah, Tuhan Yesus disalib. Tapi ada yang tahu nggak dia disalib di mana? Kita apa? Gunung Golgota. Gunung Golgota. Iya benar di Golgota ya guys. Nah, kalau cerita Tuhan Yesus disalib nih, ada yang tahu nggak ceritanya di kitab mana? Di Yohanes. Matius Kak. Iya, Matius, Markus,
Lukas dan Yohanes 4 Wah. angka. Iya. Keren. Lengkap ya. Keren. Oke, ini kuis terakhir tentang Tuhan Yesus disalib. Jadi kan Tuhan Yesus disalib nih. Terus apa ya tadi pertanyaannya? Sabar guys, aku baca kok aku lupa. Oh iya, dia disalib terus di kanan kirinya itu ada orang yang disalib juga. Nah, ada yang tahu nggak sih orang-orang itu Penjahat. itu siapa? Jahat. Ah, bener. Keren banget. Aduh, keren banget ada di sekolah minggu ini. Hebat ya kak. anggur asem, Kak. Oke, kita next ya. Gambar selanjutnya ya. Yang lebih susah, Yeay. Kak. Yang lebih susah, Oke. Kak. Ini harusnya sih agak susah ya. Aku jadi juga susah gambarnya nih. Mohon maaf ya. It's a circle. It's a little bit of a circle. Yeah, it's a circle. And Oh my goodness, it's a person. It's a person. I know it's a person. we have a stickman. Oke, sabar ya. Ini ada orang lagi. There's a person again. Oh, I think I know who that is. I think I know the wolf. Aku statementnya satu lagi tuh gak ada mata, gak ada mulut, yang itu ada. Ya, ini anggap ada mata sama mulut ya, gini. Ini ada. Aduh, Lucu, Kak. lucu ya. Maaf ya guys, aku nggak pandai gambar. An artistic. Lucu kali, Kak. Hidungnya mana, Kak? Iya, gambarnya ini. Ini aduh, jelek banget sih. Hidungnya mana, Kak? Sabar ya, aku ulang aja. Ya tambah jelek udah deh, nggak apa-apa. Susah guys gambar pakai mouse. Iya, memang susah sih. Agak. Bella bisa bantu. Bella Wadidaw. bisa. Bella bisa bantu. Oke, wait ya. Satu terus. Buka datar. Kok serem ya? Matanya besar kali, Kak. Aku nggak pandai gambar. Mana, Kak? That picture is super creepy. That picture is super creepy. By the way, ini bukan bulu mata ya guys. Ini tuh kayak tanda apa ya? Maksudnya itu alisnya ya? Duri. Sabar, aku gambar lagi. Kita lihat aja dulu ya. Kak. Dan Durian. Apa sih kok jadi kayak jelek gitu ya? Coba aku jaga sengaja gambar ini. Aduh, ini lagi jadi kayak layangan. Ya intinya ini ada orang. Cepat saja ya, saya tidak bisa menggambar ya teman-teman. Intinya ini ada orang. Terus ada satu orang lagi ya kan. Aduh, jelek banget. cantik. Ada duri. Kayak teling gitu, ini kayak teling gitu. Nah, nih, Alina nggak bakal kasih clue. Sebelumnya aku kasih clue sih. Cuman kayaknya adik-adik ini gampang banget tebak clue-nya. Jadi intinya di sini ada orang, ini ada orang, terus kalian bisa lihat clue lainnya ya di gambarnya. Gitu. Ini ada mata. Ini Yakub bukan dan mata ya. Esau. Yakub dan Esau. Kan. Orang kusta, Kak. Orang kusta. Bukan. Oke, susah kan? Ayo kalian. Aduh, apa ya adik-adik? Kayaknya ini gambarnya susah kali sih. Itu matanya ya, Kak. Itu Yakub dan Esau lah. Oke, aku kasih clue ya. Jadi ini ada Orang satu buta matanya orang lain itu disembuhkan. matanya gitu. Orang buta matanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya benar. Keren. Kamu itu tadi yang jawab lengkap banget. Wow, keren. Iya guys, jadi ini tuh orang
ceritanya orang buta yang matanya ditumbuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak ceritanya nih? Aku kira sih cewek. Kira cewek. Ini nggak ada yang tahu ceritanya. Aku tahu ceritanya itu tapi kelupaan itu sudah dibaca waktu lalu. Oh, oke. Nah, ini adik tahu nggak? Ini dari tentang mana? Cluenya dari Perjanjian Baru. Ayo, adik tahu? Matius kak? Markus nggak kak? Kak. Lukas. Perjanjian Baru. Adik-adik. Ayo, dia di awal-awal Katanya itu. minta yang susah. Tadi minta yang susah. Ayo. Ayo kita papan. Lukas nggak sih? Bukan. Apa sebenarnya? Di mana? Matius. Kak, Markus. Bukan. Matius. Bukan. Wahyu. Iya. Korintus. Ayo. Satu raja-raja. No. Dia kan di Perjanjian Baru. Perjanjian Dia Baru di kali. awal-awal itu, guys. Kisah para rasul. ya kak. Apa? Kisah para rasul. Bukan. Ini padahal Sebutin gampang aja banget. semuanya. Ini kayaknya harusnya kan tahu. Matius kak. Bukan. Masa Perjanjian Baru cuma Matius, Markus, Wahyu. Beneran Matius, beneran Matius. Oke, ini aku kasih clue terakhir nih ya, clue terakhir nih. Kita keempat di Perjanjian Baru. Yohanes tuh kan? Iya, betul, Yohanes. Ih, tadi aku udah jawab belum kak Yohanes? Saya menjawab itu dari kemarin. Dengar, sorry ya. Oh, ada yang jawab ya. Sorry, apa dengar? Esther nih. Aduh, Kak Esther nih. Ya maaf ya. Iya, jadi dia ceritanya dari Yohanes. Aku mau jawab itu sebelumnya loh. Ya ampun, Ziel, makanya cepet-cepet Ziel. Nah, oke, ini kuis sedikit ya tentang ini sebenarnya bukan kuis sih, karena adik-adik kayaknya jarang mendengar doa. Jadi ceritanya itu singkatnya, adik-adik bisa baca Yohanes singkatnya. Jadi ini ceritanya itu keren banget. Jadi waktu itu kan Tuhan Yesus kan sama murid-muridnya lagi jalan gitu kan. Terus mereka lihat orang buta. Terus pas itu murid-muridnya ini kayak bilang gitu, mereka kayak kira-kirain gitu loh, mungkin si orangnya ini berdosa atau si orang ini berdosa makanya dia jadi buta gitu kan. Tapi kerennya Tuhan kita adalah ya bilang ke murid-muridnya, nggak peduli dia dosa atau orang tuanya yang dosa, dia buta karena Tuhan Yesus yang mau sembuhin dia dan mau nunjukin kuasanya ke orang-orang sekitarnya. Jadi waktu Tuhan Yesus sembuhin kan, rame banget tuh ceritanya sampai ya pokoknya satu kota itu tuh rame ceritanya Tuhan Yesus. Jadi buat adik-adik semua yang pengen baca ceritanya kalian bisa baca Yohanes mana kak, baca aja kitabnya. Ya rajin-rajin baca kitab. Oke kak. Oke, ini last ya, gambar terakhir. Ini harusnya gampang ya. Tapi aku mencoba gambar dengan bagus juga. Oke, Oh wait, there's a road. Or is it a mountain? Oke. Terus ada Sungai Yordan kak. bukan Sungai Yordan. Abraham, Isa. Bukan Abraham dan Ishak. Apa ya? Oh wait. Oh, wait. I think I know who that is. So wait. Musa. Apa emang? Musa. Itu Nuh. Membelah air menjadi Itu Nuh, istri dan 3 anaknya. Bukan Nuh, bukan.
ada yang jawab nih, Musa kenapa? Musa membawa dan bangsa. Iya, itu jawabannya. Aduh, ya nggak bengkok. Enggak, berubah menjadi ular. Benar. Itu jawabannya, guys. Jadi itu Musa membelah laut. Jadi ini kan lautnya sebelah gitu kan, terus mereka jalan tengah-tengahnya. Nah, Musa. iya udah dijawab, ya udah dijawab. Bawa bangsa Israel. Jadi ini kita kuis sedikit ya. Jadi waktu Musa bawa bangsa Israel kan, sebelum Musa membelah laut nih, kan mereka dikejar tuh sama Fir'aun kan. Ada yang tahu nggak Fir'aun bawa berapa kereta? Dia bawa ratusan kereta. Tapi ada yang tahu nggak berapa ratus? Ada yang tahu? Ratusan. Iya, ada ratusan. Jadi ada yang tahu nggak berapa ratus? 2.000. Ratusan. 300. Bukan 300. Sedikit lagi masih 2 juta lagi. orang Israel. 700 Bukan 100. Ayo dikit lagi. 1 juta. Ayo dikit lagi. 2 Nah, 50 juta. Ayo adik-adik. Tadi kan Zil jawab 300. Nah, lipatannya berapa? 600. Iya. Bener 600. Jadi Fir'aun kan dia mau kejar bangsa Israel yang dari Mesir bawa 600 kereta sama perwira-perwiranya. Karena Tuhan telah maju bangsa Israel lewat Musa jadi membelah lautnya. Israel lewat, Fir'aun dan kejar jadi mereka tenggelam. Nah, jadi ada yang tahu nggak ini? Mereka gak punya basis sih. Ada yang tahu nggak ini ceritanya di kitab mana? Kejadian. Kejadian. Kejadian di mana? Imamat. Bukan. Bukan kejadian, bukan imamat. Perjanjian lama. Iya, benar Uziel. Keluaran. Ada yang pernah belum cerita bacanya? Keluaran. Ceritanya. Mereka. Ada yang udah pernah belum? Belum. Belum? Oke, kalau belum nanti pulang baca Alkitab. Banyak cerita yang keren-keren kan? Ceritanya bagus ya? Bagus dong. Jadi adik-adik jangan lupa ya sering-sering baca Alkitab tiap hari, oke? Oke. Game kita hari ini. Ke depan kita main game lagi ya. Saya suka lihat Alkitab. Saya Iya, suka keren. lihat Alkitab. Ya, oke. Oke. Kita selesai sampai di sini. Nah, artinya seru nggak sih? Aku mau ibadah. Aku punya adik nggak mau ibadah. Adiknya nggak mau ibadah. Ya. Serunya Kita seru nggak udah mau gamenya? ibadah ya, Kak? Nah, aku mau nanya dong. Yuk kita mau ibadah. Seru banget Kak. Ini kita Brandon. Oke, minggu depan Aisyah bikin lagi. Tapi jadi fokus ya. Oke. Kita mau dengerin kita pada mana nih? Oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Oke, kita yel-yel dulu ya, kayak biasa ya kan. Ntar saya terdengar, sakit. Adik-adik jawabannya saya kasih for that moment, oke? Kak. Oke, ready? Kan kids? Mantap, keren. Oke, nah, welcome to Central City adik-adik semuanya. Jadi ini ada sosial media kita, ada Instagram sama YouTube. Follow and subscribe.
ya, kayak VV, DGB, tumpah kamera ya kan. Kakaknya mau lihat wajah-wajah kalian. Terus yang keempat, jangan lupa cari personal space. Jadi cari tempat yang nyaman, cari tempat yang sepi, jangan di tempat yang berisik-berisik biar kalian fokus. Terus yang kelima, use headset for earphone nih kayak Kak Esther. Jadi supaya kalian lebih dengar gitu, jadi kalian bisa dapat dan experience. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, it's okay. Terus yang keenam, stand to worship our God. Jadi kalian gunain waktu ini, kita khususin waktu ini benar-benar buat ibadah. Terus yang ketujuh, worship expressively, jadi kita menyembah dengan ekspresif. Oke, jadi kita ikutin instruksi WL-nya. Ntar kita mau ujian penyembahan, adik-adik kalau disuruh berdiri, kita berdiri ya. Ntar kalau disuruh menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terus yang kedelapan, jangan lupa take note. Jadi catat poin-poin penting di khotbah. Hari ini khotbahnya seru banget, jadi adik-adik harus dengerin, oke? Oke. Nah, next apa nih? Aduh. Oke, so Kak Esther mau bacain satu ayat dulu dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. So, have a great service. Yuk, kita bersatu dalam doa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul bersama meskipun melalui Zoom. Terima kasih buat kesehatan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, biarlah ibadah kami berjalan dengan lancar, dengan baik, untuk memberkati koneksi internet kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, shalom adik-adik. Kakak boleh? Iya. Hai, boleh dong lihat tangan-tangannya melambai ke kameranya dong. Hai. Siap memuji Tuhan? Kalau siap memuji Cakep. Kalau siap memuji Tuhan, kita sama-sama sungguh-sungguh buat Tuhan ya. Setuju? Sama-sama sungguh-sungguh buat Tuhan ya. Kita nyanyi bareng-bareng, oke? Nah, boleh teman-teman di mute suaranya, tapi nanti teman-teman tetap nyanyi bareng-bareng dengan kakak di sini, oke? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yuk. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Sama-sama nyanyikan. Katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things.
semuanya yuk. Through you I can do anything, I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything, I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Say, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Adik-adik semuanya hebat. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Cari tempat duduk yang nyaman. Karena kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Menyembah Tuhan Yesus. Belakangnya Adik gak mau ibadah. Mari kita siapkan hati kita buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh katakan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu ada.
kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji, menyembah Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak. Adik-adik, sekarang kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih kalau kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Agar apapun yang disampaikan oleh kakak untuk membawakan firman Tuhan, kami boleh mendengarkannya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Senang sekali Kak Kris masih bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah-rumah. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan September. Adik-adik pasti ingat ya, tema kita sepanjang bulan September adalah by grace through faith. Ya, jadi kita beroleh kasih karunia melalui iman. Kalau minggu lalu kita belajar kisah tentang kesetiaan Naomi dan Ruth. Nah, hari ini Kak Kris juga akan menyampaikan sharing firman Tuhan tentang seorang pahlawan, tetapi dia juga adalah seorang wanita.
Nah, kok bisa ya Kak pahlawan wanita? Ya bisa dong ya. Jadi pahlawan itu bukan hanya pria, bukan hanya laki-laki, tapi wanita juga. Dan melalui kehidupannya, satu bangsa diselamatkan. Nah, kalian mau tahu ceritanya? Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini tertulis di dalam Ester pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10 ya. Panjang ya adik-adik ya. Tapi adik-adik nanti yang kelas besar bisa membacanya di rumah ya. Bisa buka Alkitabnya, baca dari pasal 1 sampai pasal 10. Dan bagi adik-adik yang masih kelas kecil, kalian bisa meminta tolong kepada papa mama untuk membacakannya bagi kalian. Nah, tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan orang lain. Ya, iman yang menyelamatkan orang lain. Nah, dikisahkan bahwa di dalam kerajaan Persia itu memiliki 127 daerah ya di bawah kekuasaan Persia. Wah, besar sekali ya kerajaan Persia ini ya. Ya, sangat besar sekali. Dan kerajaan Persia ini dipimpin oleh satu raja yang bernama Ahasiweros. Ya, Ahasiweros menguasai 127 daerah. Ya, karena begitu besarnya daerah-daerah ini, dia mau bersukacita, ya. Dia mengadakan perjamuan yang sangat besar selama 6 bulan, ya. 6 bulan atau sekitar 180 hari. Wah, lama sekali ya. Iya, karena tadi 127 daerah. Lalu dia mengundang para pembesar-pembesar, ya, pegawai-pegawai, semua para prajurit, media Persia, semua dia undang ya. Karena pesta itu besar dan karena wilayahnya sangat luas, maka diadakan selama 6 bulan. Pada waktu hari terakhir perjamuan, karena raja sangat bersukacita, raja mengutus daripada 7 sida-sidanya atau pelayan raja yang dikhususkan untuk memanggil Ratu Wasti. Ya, karena apa? Karena Ratu Wasti itu sangat elok rupanya ya. Dia sangat cantik sehingga raja ingin memanggilnya ke perjamuan raja dan ingin memperlihatkan kecantikannya kepada seluruh rakyat yang ada di Benteng Susan. Tetapi apa yang dilakukan Wasti? Dia menolak. Dia tidak mau dipanggil oleh raja, ya. Sehingga waktu utusannya berkata bahwa raja Wasti tidak mau datang, sehingga raja sangat marah, ya. Lalu karena raja sangat marah, maka para penasehat raja berkata, kalau demikian dibiarkan, maka semua para istri-istri di kerajaan ini mereka tidak akan menghormati suami mereka. Maka sebaiknya raja mengeluarkan surat untuk menggantikan posisi Ratu Wasti, ya, sehingga Ratu Wasti tidak boleh lagi menjadi ratu dan bahkan dia juga tidak boleh menghadap raja, ya kan? Nah, suatu ketika Raja Ahasiweros merasa sedih ya karena Ratu Wasti sudah tidak lagi menjadi ratu, ya, jadi dia sendirian. Terus dia memikirkan apa yang telah dia putuskan tentang Wasti, sehingga saat penasehat raja melihat ya bagaimana keadaan raja, mereka memberikan saran kepada Raja Ahasiweros. Bagaimana kalau raja mengeluarkan surat ya kepada penguasa-penguasa daerah supaya mengumpulkan para gadis-gadis yang elok rupanya, yang cantik parasnya, supaya mereka diberikan wangi-wangian selama 1 tahun dan raja dapat memilih para gadis-gadis ini untuk menggantikan posisi Ratu Wasti. Nah, kemudian para gadis-gadis dari seluruh wilayah di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros dikumpulkan ya. Mereka harus masuk ke dalam balai wanita dan mereka harus diberi wangi-wangian selama 12 bulan atau 1 tahun ya. Sebelum mereka menghadap raja, mereka harus diisolasi dulu.
Mereka harus diberi wangi-wangian ya, dilulurin dulu ya supaya cantik, supaya wangi, baru boleh menghadap raja. Nah, di antara para gadis-gadis yang akan dipilih raja untuk menggantikan Ratu Wasti, ada seorang yang bernama Esther. Ya, Esther itu adalah nama dari Persianya ya. Tetapi Esther itu karena berkebangsaan Yahudi, dia memiliki nama Yahudinya yaitu Hadasa. Jadi Hadasa atau Esther ini dari sejak kecil dia seorang yatim piatu ya. Adik-adik pasti tahu yatim piatu itu adalah orang tidak punya papa dan mama karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Kemudian Esther diasuh oleh ayah angkatnya yang bernama Mordekai ya. Mordekai ini adalah yang mengasuh daripada Esther dari sejak kecil. Mordekai mengajarkan ya bagaimana hidup mengasihi Tuhan, ya, mengasihi sesama, berbuat baik, ya, mempunyai sifat yang baik juga, ya kan? Walaupun mereka tinggal di Persia, tetapi mereka tidak melupakan daripada ajaran-ajaran daripada leluhurnya atau budaya mereka di Yahudi, ya kan? Sehingga Esther juga masuk ke dalam calon daripada pengganti Ratu Wasti, ya. Lalu saat Esther berada di para gadis-gadis itu, ada seorang penjaga para perempuan yaitu namanya Hegai. Hegai melihat bagaimana Esther itu sangat cantik, ya kan? Terus elok perawakannya, baik hatinya, ya kan, sifatnya juga baik karena didikan Mordekai. Sehingga timbullah rasa sayang Hegai kepada Esther. Sehingga Esther dikhususkan tempatnya, diberikan dayang-dayang 7 orang, lalu diberikan tempat yang terbaik, ya kan? Sehingga Esther itu mendapat tempat yang istimewa. Dan pada saat kemudian raja memanggil semua wanita-wanita gadis-gadis ini, dan Esther lah yang terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Karena raja melihat Esther begitu baik ya, cantik ya, elok perawakannya sehingga layak untuk menjadi ratu. Suatu ketika ada seorang pejabat bernama Haman. Haman dinaikkan jabatannya di atas semua pejabat-pejabat yang ada di istana Raja Ahasiweros. Ya, dia dinaikkan pangkatnya tinggi sehingga semua orang-orang yang ada di pintu gerbang istana yang menjaga pintu gerbang harus memberikan hormat, harus berlutut, ya, harus menundukkan kepala kepada Haman. Tetapi apa yang dilakukan Mordekai? Mordekai tidak mau berlutut. Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Dan Haman begitu panas hati. Dia begitu melihat, setiap dia begitu masuk ke dalam kerajaan, lalu melihat Mordekai, timbullah panas hatinya. Sehingga dia membenci Mordekai. Dan dia tahu bahwa Mordekai itu adalah berkebangsaan Yahudi. Sehingga timbullah niat jahat Haman, ya, untuk membunuh bukan saja Mordekai sebagai pegawai istana raja, tetapi kepada bangsanya juga, yaitu bangsa Yahudi. Lalu Haman datang menghadap raja. Dia berkata kepada Raja Ahasiweros, "Tuanku, di dalam kerajaan tuanku ini ada satu bangsa yang tidak taat kepada peraturan tuanku, ya. Mereka tidak mau ikut aturan kita. Bagaimana kalau bangsa ini kita musnahkan saja, kita binasakan saja? Tuanku dapat mengeluarkan satu surat perintah dan aku akan melaksanakannya." Lalu raja mengikuti apa yang menjadi perkataan Haman, sehingga dia memberikan cincin meterainya, ya. Jadi zaman dahulu untuk mensahkan surat perintah harus meterai raja, ya, distempel kalau zaman sekarang, ya. Jadi dikeluarkan surat perintah dengan meterai raja, lalu Haman bergerak untuk memberikan perintah ini kepada semua kepala-kepala wilayah agar membunuh semua orang-orang Yahudi. Sehingga Mordekai mendengar ini dan dia sangat sedih, ya. Sehingga dia, Mordekai dan juga bangsa Yahudi, mereka berkabung. Mereka menaruhkan
abu di atas kepala mereka. Lalu mereka duduk menangis ya di pinggir-pinggir jalan. Nah, pada zaman dahulu kalau bersedih seperti itu ya adik-adik ya, mereka menaruhkan abu di atas kepala, tandanya mereka berduka cita. Lalu Mordekai ingin menyampaikan kabar ini kepada Ratu Ester ya. Dia menyampaikannya melalui seorang pelayan Ratu Ester untuk berkata bahwa engkau harus menyelamatkan bangsa kita, bangsa Yahudi. Nah, lalu Ratu Ester menyampaikan kembali kepada Mordekai melalui pelayannya untuk berkata kepada Mordekai, ayah angkatnya, bahwa apabila dia mau menyampaikan sesuatu kepada raja, kalau raja tidak memanggil, maka resikonya adalah orang itu akan dibunuh, ya, akan mati. Jadi ada aturan bahwa pada waktu itu setiap orang yang tidak dipanggil oleh raja tetapi dia datang sendiri kepada raja, maka orang itu pasti bisa mati, ya. Maka untuk hal itu Ester memohon, ya, Ratu Ester memohon kepada ayahnya itu Mordekai supaya Mordekai dan seluruh orang Yahudi mereka berpuasa untuk Ester selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Jadi bukan hanya Mordekai dan bangsa Yahudi yang berpuasa. Ester pun berkata bahwa dia sendiri dan juga para pelayannya, dayang-dayang yang melayani dia, mereka juga akan berpuasa selama 3 hari. Kemudian pada hari yang ketiga, Ester pergi dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Dia pergi, ya, mengenakan pakaian ratunya, ya kan, dia persiapkan diri karena dia kan menghadap raja. Lalu raja melihat, wah, di situ ada Ratu Ester, ya. Kemudian karena raja berkenan, maka raja mengulurkan tongkat emasnya, ya. Itu tandanya raja berkenan. Maka raja mengulurkan tongkat emasnya sehingga Ratu Ester boleh datang mendekat kepada raja. Lalu raja bertanya, apa yang ingin aku lakukan untukmu? Kata raja. Lalu Ester menyampaikan niatnya bahwa dia hanya ingin mengundang raja dan Haman ke perjamuan, ya. Perjamuan itu seperti perjamuan makan malam, ya. Jadi Ester hanya ingin mengajak raja dan Haman ke perjamuan yang dibuat oleh Ratu Ester. Kemudian raja memenuhi permintaan Ratu Ester. Ya, itu di hari pertama. Lalu di hari kedua kembali lagi Ratu Ester menyampaikan niatnya, yaitu ingin mengundang kembali, ya, daripada perjamuan yang kedua untuk raja dan Haman. Lalu apa yang dilakukan Ratu Ester ketika raja dan Haman datang di perjamuan makannya yang kedua? Ratu Ester menyampaikan, ya, membuka identitasnya bahwa dia adalah seorang bangsa Yahudi. Kemudian Ratu Ester juga memberitahukan niat jahat daripada Haman, ya, untuk bangsanya, ya, bangsa Yahudi. Kalau Haman itu meminta raja tadi mengeluarkan surat untuk membunuh bangsanya sendiri. Sehingga raja terkejut, ya. Raja sangat kaget, sehingga raja sangat marah kepada Haman. Haman sudah membuat tiang gantungan yang rencananya untuk Mordekai dan akan dia hadiahkan untuk raja di hari kedua waktu perjamuan dia diundang oleh Ratu Ester, ya. Lalu apa yang dilakukan Raja Ahasiweros kepada Haman? Maka tiang gantungan yang dibuat Haman tadi harusnya untuk Mordekai, akhirnya tiang gantungan itu dibuat untuk Haman sendiri. Sehingga Haman digantung di tiang gantungan buatannya sendiri. Lalu Mordekai, ya, daripada ayah angkat Ratu Ester tadi, diberikan kekuasaan menggantikan Haman. Dan Raja Ahasiweros memberikan surat perintah yang baru, ya, melalui Mordekai dengan dicap meterai raja untuk memberitahukan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya supaya mereka diberikan hak, mereka dapat membela diri, mereka dapat melawan apabila mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Sehingga waktu itu mereka merayakan kemenangan itu
dan mereka mengadakan festival yang dinamakan Festival Purim ya. Festival Purim itu adalah peringatan untuk menyatakan ya bagaimana kebesaran perlindungan Tuhan atas bangsa Yahudi ya, atas umat Tuhan, dan juga atas keberanian Ratu Ester berbicara kebenaran. Nah, hari ini apa yang bisa kita pelajari tentang Ester? Kita dapat belajar bahwa Ester itu seorang wanita ya, perempuan. Tetapi sekalipun dia seorang wanita, seorang perempuan, dia tidak takut ya, dia pemberani. Tetapi pemberaninya bukan asal-asal berani ya adik-adik ya. Dia berani menyatakan hal yang benar. Ya, tetapi kenapa dia berani menyatakan hal yang benar? Karena hidupnya juga benar, ya. Dia tadi kan dididik oleh ayah angkatnya Mordekai menjadi orang yang berkelakuan baik, ya. Takut akan Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dia berani juga untuk berkata yang benar. Demikian juga dengan kehidupan adik-adik, kakak, mama, papa, siapapun kita. Kalau hidup kita, ya, sudah hidup dengan benar, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk kita berkata yang benar kepada orang lain ya. Kalau kita lihat ada orang yang salah, kita katakan itu salah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup benar ya. Seperti Ester tadi ya, dia bisa berkata benar karena hidupnya benar. Dan melalui kehidupan Ester, satu bangsa diselamatkan, yaitu bangsa Yahudi. Kakak percaya, sekalipun adik-adik mungkin berkata, Kak, kan aku masih kecil, bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargaku, bangsaku ya, teman-temanku. Ya, adik-adik bisa, kakak bisa, semua kita bisa. Ya, dengan kapasitas yang ada pertama melalui doa. Maka kita percaya melalui doa adik-adik, doa papa mama kita, maka keluarga kita, lingkungan kita, dan juga bangsa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sampai di sini dulu sharing firman Tuhan kita pagi hari ini tentang Ester. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh ya, bertumbuh dalam hati kita dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah-rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang hamba-Mu Ester. Sekalipun dia seorang wanita, tetapi Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan satu bangsa, sehingga melalui kehidupannya satu bangsa diselamatkan. Demikian juga kami percaya melalui hidup kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami juga akan diselamatkan. Bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi semuanya oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan, maka kami beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Oke, makasih ya Kak Kris untuk sharing firman Tuhannya hari ini. Adik-adik, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Nah sekarang karena ini udah minggu keempat, kita akan melakukan art and craft. Jadi art and craft itu setiap minggu kedua dan keempat. Nah adik-adik siapa yang udah nyiapin kertas origaminya? Kita butuh 1 lembar. Ada yang udah siapin? Boleh ditunjukin? Nih kertas origaminya ada beberapa lembar ya, adik-adik boleh pilih, tapi kita hanya butuh 1 lembar. Nah sebelumnya kakak mau cerita tentang kenapa hari ini kita mau buat cincin matrai. Nah cincin matrai itu tadi dibilang sama Kak Kris ada di kitab Ester itu untuk Untuk sebagai simbol dari raja untuk mensahkan atau menstempel dari surat yang akan diterbitkan oleh Haman tadi ya. Jadi cincin matra ini luar biasa pengaruhnya ya. Jadi sama dengan memberikan stempel pada hal-hal yang formal gitu. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan kertasnya. Kita mau lihat videonya. Silakan Kak Yuni.
kita mau buat cincin ya Dek ya, cincin materai seperti yang digambar. Adik-adik butuh kertas 1 lembar. Ukurannya disesuaikan dengan jari adik-adik ya. Kalau yang di video itu kakak buatnya 8 x 8 cm. Yang sekarang kakak pegang ini 14 x 14. Nanti cincinnya akan jadi besar. Jadi kalau adik-adik tangannya masih kecil-kecil, berarti butuh kertasnya yang lebih kecil ya. Terus dilipat 2 tengahnya. Garisnya ya di tengah. Terus lipat lagi sebagian sininya. Lipat lagi ke arah yang garis tengah tadi, atas dan bawah. Kedua sisinya ya adik-adik. Lagi tengah dari yang kecil tadi, jadinya gini, totalnya nanti jadi 8 garis. Ya, lihat ya yang kakak buat seperti yang di video, terus sebaliknya juga seperti itu. Totalnya ada 8 garis. Oke, kita lanjut. Garis yang paling bawah dilipat, terus kita balikin. Kita balikin gini. Terus dilipat secara diagonal. Jadi kayak bentuk segitiga gitu ya adik-adik. Oke Kak Yuni, stop dulu videonya. Oke, udah sampai bentuk segitiga belum ya adik-adik punya? Ada yang udah sampai bentuk segitiga? Ini Kak. Boleh tunjukin? Kak, boleh ulang? Boleh ulang. Nanti adik-adik boleh lihat video ulangnya di YouTube ya. Ini Kak, Mai. Oke, kita lanjut ya. Udah sampai segitiga gini. Ini. Lanjut Kak Yuni. Terus dilipat lagi yang segitiganya tadi ke dalam. Terus adik-adik balikin. Nah, ada yang bagian yang harus dilipat. Seperti pita gitu ya. Dasi kupu-kupu gitu ya modelnya. Oke. Habis gitu dilipat lagi kecil. Terus dimasukin ke dalam. Lipat segitiga kecil, terus dimasukin lagi ke dalam. Lipatannya itu jadi sejajar. Berlaku sama pada kertas yang di sebelahnya ya adik-adik. Kita lipat segitiga gitu.
terus dilipat ke dalam. Jadi kalau dibalikin bentuknya kayak love gitu ya. Terus yang bagian bawah tadi garis-garisnya kita lipat ke atas semua sampai habis. Kayak gini. Kak Yuni boleh stop dulu. Jadi bentuknya kayak love gitu, terus bagian sininya panjang ya. Oke, lanjut lagi Kak Yuni. Nah, adik-adik boleh tekuk-tekuk gitu, jadi dia kayak apa? Lingkaran gitu ya. Nah, terus bagian atasnya ini, yang ini love, ujungnya yang segitiga, adik-adik boleh tekuk dikit supaya bentuknya lebih kayak cincin. Kalau adik-adik yang masih kecil belum bisa melipat, boleh minta bantu papa mama ya, atau kakaknya. Bella nggak bisa. Bella nggak tahu cara bikin cincin gitu. Nanti Bella boleh lihat di YouTube ya. Nanti akan disiarkan juga di YouTube-nya ya, Bella. Boleh latihan. Ya nanti Bella punya mama bakal help Bella cara bikinnya gimana. Oke. Nah, adik-adik boleh masukin ujungnya, salah satunya boleh pilih, dilipat terus dimasukin ke ujung lainnya ya. Jadi dia akan kayak cincin. Nomor 91. Nah, siapa yang udah selesai? Siapa yang udah selesai? Kayak gini ya, ini cincinnya besar banget nih. Ini bisa 2 jari kakak nih, karena kakak peragainnya biar lebih kelihatan ya. Tapi kalau adik-adik mau yang kecil juga bisa ya, buat yang kecil. Ini juga boleh pakai warna-warni kertasnya. Ya. Oke adik-adik, nanti kalau ada yang belum selesai, boleh lanjutin. Terus boleh lihat videonya di YouTube ya, nanti akan dikasih linknya. Terus adik-adik boleh foto, seperti biasa kalau ada craft, kita foto. Adik-adik boleh pakai cincinnya, terus foto, terus kirim ke grup Sign Kids HOG atau ke Kak Mita, Kak Elis juga boleh ya. Kakak tunggu ya fotonya ya adik-adik semua. Nah terus kakak mau sampai ini, zaman dahulu itu, zaman di perjanjian lama, raja-raja itu materai atau cincin itu nggak boleh sembarang orang yang pakai gitu. Jadi hanya boleh raja. Terus raja akan memberikannya itu ke materai atau cincinnya tadi itu dianggap seperti stempel. Nah, jadi hanya nggak boleh sembarang orang yang pegang itu adik-adik. Jadi hari ini kita belajar kalau Tuhan juga akan kita sebagai cincin materainya Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk pegang suatu kepercayaan dari Tuhan gitu ya adik-adik. Oke, adik-adik kita ketemu lagi di Art and Craft minggu kedua dan keempat. Kakak kembalikan ke Kak Esther dan Kak Lamlia. Silakan Kak. Oke. Nah, silakan Kak Lamlia share announcement-nya ya. Ya adik-adik jangan lupa ya ntar kirim art and craft-nya. Kalau Kak Esther baru sampai sini, belum jadi. Hebat. Ya Bella, saya masih itu aja langsung. Saya mau bikin merah sama biru. Yang merah punya saya, dan yang biru buat aku punya adik. Oke, keren Bella. Oke, boleh kalau Maria? Jadi?
lagi guys. Nah, guys tuh masih kayak gini. Belum jadi sentralnya. Kak Esther boleh bantu Kak? Ya? Nggak bisa ya, Kak? Kak Esther boleh bantu. Oke, boleh. Bunyi jaringan. Oke, it's okay. Wait, guys. Sebentar. Serius? Oke. Itu punya kakak udah kelihatan, Kak? Alah. Coba aku share. Oke, ini dia. Udah. Oke. Kita mau dengerin announcement dulu ya. Jadi, nah yang pertama ini ada QR code buat persembahan buat adik-adik yang mau kirim lewat online ya, atau kalau ada yang mau lewat bank, transfer nih ada di rekening gereja kita. Terus, nah ini dia minggu depan jangan lupa join lagi. Oke, jadi ini temanya, ya, ini temanya. Oke, next. Nah, ini dia. Oh, ini buat kuliah Kak Nita ya? Atau, ini ibadah. Iya. Oh, kita bulan depan, bulan baru ya? Baru inget. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya minggu depan join lagi kita dengan tema yang baru. Ajak teman-temannya juga buat ibadah bareng-bareng kita. Next. Nah, ini ada Instagram kita yang tadi itu. Jadi di bio-nya itu kan ada link gitu, ada website ya adik-adik. Jangan lupa buka ya. Jadi buat adik-adik yang pengen join Zoom, di sana juga ada nih yang pertama nih. Terus buat adik-adik yang mau isi biodata juga ada di situ di Instagramnya. Di bio-nya ada link kan. Nah, adik-adik bisa cek di sana. Next. Nah, ini yang link form biodatanya. Terus, ya kita mau berdoa. Silakan adik-adik yang bertugas. Mari kita bertetap doa. Terima kasih Bapak buat siang hari ini itu berkatilah juga sekolah minggu kami itu supaya teman-teman sekolah minggu kami tetap caca lelita berkatilah juga kakak-kakak sekolah minggu supaya kakak-kakak sekolah minggu tetap caca lelita berkatilah juga online agar tetap lancar ya Tuhan supaya online bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan di dalam nama Yesus amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa buat gereja agar kiranya gereja jadi berkat seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 47. Gereja HOG menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi kota dan bangsa. Dan berkatilah Bapak Gembala kami, Pak Erwin dan keluarganya, Tuhan pakai semakin luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman, sekarang kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, negara kami Batam. Berkatilah bangsa kami Indonesia supaya tidak kena COVID-19 lagi ya Tuhan.
juga berkatilah Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Nah, sebelum kita berdoa, Kak Mita mau ingatkan lagi adik-adik, nanti di bulan Oktober, di minggu pertama hari Kamis, tadi ada ya di pengumuman di announcement, kita mau mulai cool. Jadi, nanti hari Kamis minggu pertama di bulan Oktober ya adik-adik, jangan lupa, jadi persiapkan dirinya, persiapkan waktunya dari sekarang. Yuk, sekarang Kak Mita mau ajak kita semua berdoa. Kak Mita mau adik-adik semuanya buka kamera. Kak Mita satu nih, Kak Mita pengen berdoa tapi mukanya nggak kelihatan. Si Aprimal Victor itu siapa? Si Karen itu siapa? Nggak kelihatan mukanya. Mau didoain seperti apa? Nggak kelihatan mukanya. Coba semua buka kamera. Yuk, masih ada yang tutup tuh. Yuk Kak Mita tunggu nih. Ada Katarina, makin apa ini? Makin cantik ya. Elnatan. Yuk Kimi, Dev, Karen. Yuk. Semuanya buka kamera, semua angkat tangan kayak Kak Mita seperti ini dua-dua. Yuk, kita mau berdoa. Adik-adik yang manis, adik-adik kalian semua luar biasa, kalian semua disayang Tuhan Yesus, kalian semua dicintai Tuhan Yesus, kalian semua itu spesial, kalian semua itu berharga. Berkat Abraham, Isa dan Yakub mengalir turun ke atas kamu mulai hari ini dan sampai selamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah setiap studimu, diberkati papa mama, diberkati keluarga, diberkati segala kebutuhan, cita-cita dan masa depanmu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya, dengan kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat dari pada cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang hari ini akan menyertai adik semuanya sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.